Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Aru Tala Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh berkah. Oke, di video kali ini aku ingin membahas soal dia yang mungkin ingin kamu tanyakan keseriusannya, dia yang mungkin ingin kamu tanyakan kira-kira apa tujuan dia mendekati kamu, tujuan dia di hubungan ini dengan kamu tuh seperti apa. Dan pembacaan ini sendiri bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, dan bisa resonate ataupun enggak juga dengan energi kamu. Tapi yang jelas adalah ketika memang kamu menemukan video ini, siapa tahu ada pesan kartu yang mungkin bisa kamu dapatkan, pesan yang positif yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu, dan akan membuat kehidupan kamu akan lebih baik, terutama di kehidupan percintaan kamu. Oke, di sini sudah ada 3 pilihan pile kartu, ada pile yang Tiger Eye, ada yang Pink Opal, dan ada yang Blue Aura. Dan di sini kamu bisa tanyakan maksimal 3 orang. Orang-orang ini bisa orang yang mungkin sekarang statusnya masih teman kamu, ataupun orang yang mendekati kamu, PDKT-an tapi belum jadian, atau FWB-an kamu, ataupun pasangan kamu yang ingin kamu tanyakan. Oke, sudah kalian pilihkan dia ataupun mereka di kartu yang mana? Oke, kita akan lanjut di pembahasan di pile yang pertama yang Tiger Eye. Untuk kamu yang pilihkan dia, siapapun itu, entah PDKT-an ataupun temen ataupun pasangan kamu saat ini energi kartu untuk kalian. Di sini ada Angel's Message ya, ada kartu oracle-nya. Ada Graceful Persistence. Dan ini kartu-kartu untuk kalian. Oke, di sini untuk keseriusan dia ataupun untuk keinginan dia di hubungan ini sepertinya 50-50. Dalam artian adalah dia itu memang punya perasaan lebih sama kamu di sini. Dia pengen untuk kalian itu bisa terus bersama. Dia pingin kamu itu selalu hadir di kehidupan dia, dan dia pingin ketika memang dia mencari kamu atau dia pingin curhat ataupun cerita, dia pingin sharing, itu kamu akan selalu ada buat dia. Dia tuh dibilang suka, ya suka, punya perasaan, tapi untuk dibilang dia betul-betul cinta dan ingin memperjuangkan hubungan ini sepertinya kurang. Jadi kalau misalnya bisa kita tafsirkan di sini, untuk perasaan dia sendiri itu ada, tapi untuk keseriusan dia ataupun keyakinan dia buat mengejar kamu dan memperjuangkan hubungan kalian ini sepertinya masih 50%. Karena di sini ada banyak hal yang mungkin dia harus kejar, ada banyak hal yang mungkin dia harus pertimbangkan untuk bisa melanjutkan hubungan dengan kamu. Antara banyak hal ya di sini, apalagi di kartu ini ada beberapa faktor yang mungkin membuat dia itu kayak maju mundur di hubungan ini. Di sisi lain, dia itu merasa insecure sama kamu. Dia merasa bahwa level kamu itu berbeda dengan dia. Dan di sini biasanya lebih ngarah ke arah dia itu mandang level kamu itu lebih di atas dia. Sehingga di sini mungkin dia kayak mencoba meyakinkan diri dia kalau misalnya kamu itu memang mau menerima dia itu apa adanya. Tapi sayangnya adalah dia itu sepertinya kayak masih ragu kalau misalnya kamu itu bakalan suka sama dia. Apalagi dia ngerasa mungkin kamu juga udah punya orang lain selain dia, ataupun dia ngerasa kalau misalnya kamu itu pasti banyak disukain orang selain dia. Jadi di kartu ini ketika emang kamu membacakan dia ini adalah teman kamu, sepertinya dia akan tetap memilih untuk berteman dan gak mau untuk melanjutkan ke arah jangka yang lebih panjang. Karena mungkin dia berpikir ketika memang kalian melanjutkan ke jangka yang lebih panjang, dan ketika kalian berpisah ataupun putus, dia merasa kayak dia akan kehilangan 2 orang sekaligus, yaitu kehilangan teman dan kehilangan pasangan. Jadi di sini untuk kamu membaca ini untuk teman kamu, sepertinya dia akan memilih untuk tetap berteman. Dan ketika memang kamu membacakan ini untuk pasangan kamu, dia suka, dia sayang sama kamu dan dia menyadari perasaan dia itu, cuman untuk dia melanjutkan ke jenjang serius sepertinya kurang ataupun kecil kemungkinan. Dan ini biasanya rawan untuk berpisah.
Cuman ketika emang kamu ingin mengkomunikasikan lagi ataupun kamu ingin lebih mencari jalan tengah bersama dengan dia, kalau misalnya pisah ya baik-baik, kalau misalnya pun lanjut ya diperjuangkan bersama, itu juga nggak apa-apa. Cuman sepertinya kalau misalnya kita baca di sini, dia akan lebih cenderung ke arah melepaskan hubungan ini suatu ketika nanti. Dan untuk pesan yang kartu ini pesannya sederhana. Jadi kamu ketika memang mau menikmati hubungan ini, nikmatilah. Jangan yang terlalu berharap banyak ataupun jangan yang terlalu berekspektasi yang terlalu jauh, karena takutnya akan menyakiti hati kamu. Tapi kayak enjoy the moment aja. Dan ketika memang kamu sudah membicarakan dengan pasangan kamu, tapi kamu merasa bahwa action dia ataupun sikap dia kurang meyakinkan untuk kamu, kurang ada untuk mau berjuang dan bertahan bersama, lebih baik kamu lepaskan dia. Dan untuk kamu yang membacakan untuk teman kamu ataupun yang sekarang lagi deket tapi tidak ada progres, lebih baik ya kamu gak usah perlu mencari ataupun effort yang terlalu berlebihan, karena sepertinya ujung-ujungnya akan menjadi teman biasa. Oke, sekian untuk pembacaan di file yang pertama ini dan kita akan lanjut di file yang kedua. Dan untuk kamu yang mungkin ingin lebih berani ataupun lebih percaya diri untuk mengutarakan dan mengajak ngobrol pasangan kalian, meningkatkan keberanian dalam diri kalian untuk bisa memberikan kejelasan dalam hubungan ini, kamu bisa gunakan energi dari Crystal Stone Tiger Eye ini. Ini untuk membuat kamu menjadi lebih percaya diri dan membuat kamu lebih jelas jalan dan tujuan kamu itu mau kemana. Bisa kalian temukan di Shopee ataupun Tokopedia Aruna Arutal Tarot. Untuk kamu yang memilihkan dia di kartu yang kedua ini adalah kartu-kartu kalian, energi kalian berdua. Ada kartu Oracle ataupun Angel's Message-nya di sini. Ada Patience. Patience untuk kesabaran, lebih tepatnya ya kan. Nah, di sini kartu-kartu untuk kalian. Kira-kira kenapa kalian disuruh sabar? Karena di sini sepertinya hubungan percintaan ataupun tentang keseriusan dia ataupun apa yang dia pikirkan soal hubungan ini, sepertinya dia bukan orang yang serius untuk kamu, orang yang serius ataupun ingin memperjuangkan kamu. Untuk kamu yang mungkin membacakan dia untuk teman ya, di sini sepertinya dia itu ada perasaan suka dengan kamu, tapi dia juga punya rasa suka dengan orang lain. Ini pembacaan kartu yang dimana ketika emang kamu mencintai orang ini atau kamu suka dengan orang ini, kamu akan ada potensi untuk disakiti hatinya sama orang ini. Ini soalnya ada kartu-kartu pengkhianatan. Apalagi kamu yang membacakan ini untuk pasangan kalian, kamu harus lebih hati-hati dan lebih hati-hati itu dengan apa yang dia omongkan atau yang dia janjikan kepada kamu. Biasanya orang-orang di kartu ini, dia itu akan bermulut manis, akan berjanji dengan sangat manis, supaya kamu itu percaya sama dia. Tapi di sini sepertinya dia itu juga ada bermain di belakang kamu, dia ada orang lain selain kamu yang mungkin dia seriusin. Dia seriusin tuh dalam artian dia juga bilang ke orang itu dia mau serius, padahal ya sama-sama nggak ada yang diseriusin sih di sini. Dan di sini kamu harus hati-hati adalah meskipun dia itu cuman main-main ya ke orang lain, tapi sama aja itu akan menyakiti hati kamu. Dan ketika memang kamu saat ini menemukan bahwa dia itu gak main-main ataupun kamu merasa bahwa dia itu kayak bisa dipercaya, ya gak apa-apa, kamu harus lebih hati-hati aja. Kamu harus lebih hati-hati untuk percaya pada setiap omongan dia. Karena di sini ada rawan mendua ataupun ada orang ketiga yang mungkin hadir di hubungan kalian berdua ini. Ini bisa juga satu hal lagi, ketika mungkin kamu membacakan ini untuk teman kamu ya.
Meskipun teman kamu ini punya perasaan nyaman sama kamu, tapi di sini ada orang lain yang mungkin dia suka, dan orang ini lebih dulu daripada kamu yang dia sukain. Dan orang ini biasanya yang akan dia pilih ketimbang dia memilih kamu pada akhirnya. Itu yang mungkin akan membuat kamu tuh ada sakit hati di situnya. Kamu ibaratnya merasa bahwa kamu tuh di PHP, kamu tuh kayak cuman dicari butuhnya doang sama dia, dan kamu merasakan sakit hati yang cukup nyesek di sini. Jadi kamu harus lebih hati-hati dengan perasaan kamu ke teman kamu ini. Lalu untuk kamu yang membacakan ini untuk pasangan kamu, ketika sekarang kamu menemukan hubungan kalian dalam kondisi yang pertama itu baik-baik aja ya. Di sini kamu harus lebih hati-hati, dan yang penting komunikasi yang harus lebih dijalankan, komunikasi yang harus lebih lancar. Kalau misalnya bisa ketemu, dan ini memang dihindarkan untuk kalian itu LDRan. Untuk kamu yang mungkin di sebuah hubungan dengan pasangan kamu tapi lagi berantakan, kecenderungan orang ketiga itu jauh lebih ada di sini. Meskipun ada beberapa faktor nih, contohnya ya, beberapa poin maksudnya, beberapa alasan. Yang pertama, dia mungkin ngerasa bosan dan jenuh dengan hubungan kalian, dan akhirnya dia memilih bahwa dia tuh kayak pingin coba dengan orang lain, caper ke orang lain segala macam, tapi ujung-ujungnya tetap balik lagi ke kamu, karena dia ngerasa bahwa kamu itu akan selalu menerima kehadiran dia. Dan yang kedua adalah takutnya dia memang ada orang ketiga, dan ujung-ujungnya nanti dia akan menerima ataupun akan memilih orang ketiga itu ketimbang kamu. Dan ada yang paling buruk ini. Yang paling buruk adalah dia gak mau melepaskan kalian berdua. Dia tetap pingin sama orang itu, orang ketiga itu, dan dia juga pingin untuk tetap bersama kamu. Nah, di poin yang ini, lebih baik kamu memutuskan untuk kamu yang melepaskan diri dari dia. Jadi di sini kamu harus lebih aware ataupun lebih peka dengan keadaan hubungan kalian seperti apa. Untuk kartu yang ini, kamu disuruh untuk lebih bersabar. Karena memang hanya itu yang mungkin bisa kamu lakukan. Selain bersabar adalah memperbaiki komunikasi atau kamu yang melepaskan. Karena sepertinya untuk dia yang melepaskan kamu itu memang memungkinkan, tapi butuh waktu agak berbulan-bulan ke depan. Jadi lebih baik di sini ketika memang kamu merasakan hubungan ini toksik, lebih baik kamu yang duluan melepaskan dia. Dan untuk kamu yang mungkin ingin lebih diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketika kamu juga sudah menemukan dia mungkin selingkuh ataupun dia ada orang ketiga dan dia menyakiti kamu, dan kamu mau lepaskan dia, tapi kamu mungkin gak ikhlas ataupun kamu masih merasa berat karena kamu sayang. Dan juga ketika kamu sudah berusaha untuk mau melepaskan dia dan kamu ingin mencapai atau mendapatkan orang terbaik, kalian bisa tarik energi orang yang positif ini dengan energi kristal ini. Jadi di sini untuk kamu yang mungkin lebih ingin meningkatkan energi kamu di percintaan, dan untuk kamu bisa diberikan keikhlasan hati dan didekatkan dengan orang yang lebih positif dan mencintai kamu bisa dengan berdoa dan dengan menggunakan bantuan energi kristal ini, energi alam semesta ya, bukan energi yang aneh-aneh. Kamu bisa didekatkan dengan orang yang terbaik untuk kamu. Oke, sekian untuk di pembacaan di file kedua ini, dan untuk kamu yang mungkin ingin mengetahui kristal ini lebih lanjut, bisa kunjungi Tokopedia ataupun Shopee Aruna Arutala Tarot. Dan kita akan melakukan pembacaan di file yang ketiga. Untuk kamu yang memilihkan dia di file yang terakhir ini, di file yang Blue Aura, ini kartu-kartu ataupun energi untuk kalian berdua. Ada pesan kartu Oracle atau Angel's Message di sini tentang preparation ataupun persiapan. Kira-kira apa yang harus kalian persiapkan di sini? Di kartu ini ketika kita baca, ini kartu-kartunya ya. Sepertinya ini ada hal baik maupun buruk, dan kalian itu untuk membacakan teman kalian ya, ketika kalian membacakan teman kalian di sini, sepertinya akan ada teman kalian yang mungkin confess ataupun menyampaikan perasaan dia kepada kamu.
dan biasanya itu dalam jangka waktu dekat. Di sini ada hal sedihnya adalah dia itu sebetulnya kayak merasa sadar dengan perasaan dia sendiri, tapi dia ragu dengan perasaan kamu ke dia. Dia merasa bahwa kamu itu kayak orang yang levelnya di atas dia, dan mungkin kamu itu kayak lebih suka dengan orang lain selain dia. Tapi dia ingin tetap menyampaikan perasaan dia kepada kamu, karena sepertinya orang ini akan serius sama kamu. Dan di sini orang ini juga udah punya cita-cita untuk menikah dengan kamu. Tapi ada beberapa hal juga yang bikin sedih selain insecure ya, yang tadi. Selain insecure adalah dia kayak merasa bahwa dari kalian berdua itu ada banyak perbedaan di sini. Ya mungkin perbedaan agama ataupun perbedaan latar belakang keluarga, ataupun dia merasa bahwa keluarga kamu tuh nggak akan menerima dia, atau dia merasa keluarga kamu yang akan sulit untuk menerima dia. Keluarga dia yang sulit menerima kamu, ataupun keluarga kamu yang sulit menerima dia. Nah di sini, tapi dia tuh kayak pingin tetap mencoba supaya kamu itu dan dia bisa ada jalannya. Makanya kenapa ada potensi dia itu akan confess di sini, meskipun dengan rasa takut bahwa hubungan ini akan berjalan dengan lancar ke depannya. Tapi di sini dia tuh nggak mau memaksakan. Ketika memang kamu kayak merasa nggak mau ataupun nggak bisa di hubungan ini, dia juga nggak apa-apa. Dia kayak ya udahlah, kalau misalnya memang nggak bisa, yang penting aku tetap bisa confess ke kamu kayak gitu misalnya. Nah di sini untuk kamu yang membacakan dia adalah pasangan kamu ya. Dia udah punya cita-cita nikah sama kamu, dan mungkin dia kayak sampai udah menabung ataupun mempersiapkan hal yang terbaik untuk kalian itu bisa nikah. Dia kayak ngerasa bahwa orang tua kamu, orang tua dia pun ya juga mungkin sudah kenal ataupun sebagai semacamnya. Cuman dia merasa bahwa kadang-kadang sedih sih dengan keadaan dia sendiri, dengan hubungan ini. Dia tuh sedihnya gini, dia mungkin merasa bahwa kamu tuh kayak kurang bahagia gitu loh bersama dia. Dia kayak ngerasa bahwa kamu tuh kurang bisa dia bahagiakan dengan keadaan dia yang sekarang. Keadaan dia yang sekarang tuh mungkin keadaan ekonomi, keadaan kalian mungkin LDR, keadaan mungkin dia merasa dia kurang settle, tapi terutama emang di kerjaan dan keuangan sih yang dia khawatirkan. Takut kamu tuh kayak lebih diseriusin sama orang lain, ataupun kamu tuh akan meninggalkan dia, dan kamu mungkin gak sabar untuk menunggu dia sampai dia benar-benar siap di sini. Dan di sini pesan kartu untuk kamu adalah, dan dia ya. Ini pesan kartu yang cukup positif. Jadi di sini tentang preparation ataupun persiapan. Jadi ketika memang untuk kamu membacakan buat teman kamu, ketika kamu ada perasaan sama orang itu, kamu gak apa-apa respon lebih teman kamu yang mungkin akan confess kepada kamu. Tapi untuk kamu yang mungkin tidak merasa suka juga sama teman kamu yang ingin confess ini, ya mungkin kamu kayak bisa untuk tolak dia, tapi dengan kata-kata yang mungkin lebih halus. Jangan memberikan harapan di sini, takutnya memang dia akan menjadi lebih sedih. Dan untuk kamu yang membacakan itu untuk pasangan kamu, ketika memang kamu ingin memperjuangkan dan bertahan bersama dia, gak apa-apa kamu lakukan, karena pernikahan itu sepertinya akan ada, dan pernikahan itu akan disetujui oleh kedua orang tua kalian. Meskipun ada beberapa faktor ya. Yang pertama, mungkin saat ini dia ada faktor keuangan, kerjaan tuh minder, ataupun dia kayak merasa belum settle, belum stabil, dan takut kamu itu kayak akan diseriusin sama orang lain. Apalagi dia merasa bahwa kamu itu mungkin harus cepet nikah, harus kayak orang tua kamu tuh pingin kamu tuh nikah dalam tahun ini ataupun tahun depan. Jadi di sini dia tuh kayak pingin kamu tuh nungguin dia. Jadi ketika emang kamu mau nungguin dia, gak apa-apa, karena ini masih worth it untuk kamu tungguin, masih layak untuk kamu tungguin. Tapi ketika memang kamu sekiranya kayak berat untuk menunggu dia, lebih baik kamu obrolin sama dia, dan mungkin kamu gak apa-apa bilang ketika memang kamu mau pisah. Pokoknya di sini kamu jangan sampai beban hati ketika kamu itu menunggu dia ya. Apalagi ketika mungkin kamu mencoba untuk menunggu dia, tapi sebetulnya kayak kamu merasa terpaksa, atau kamu kayak masih mencari orang lain selain dia. Itu akan tambah menyakiti dia. Jadi di sini ambil jalan tengah bersama-sama, karena hubungan kalian tuh masih baik dan memungkinkan untuk ke arah pernikahan.
Dan untuk kalian yang mungkin ingin memperlancar hubungan kalian, ingin meningkatkan energi dalam hubungan kalian, membalancekan energi kalian berdua, ataupun meningkatkan aura dalam hubungan kalian, kalian bisa gunakan energi dari kristal ini, kristal Blue Aura ini, Blue Aura Quartz. Ini bisa digunakan untuk pribadi ataupun untuk sebuah hubungan ke arah yang jauh lebih harmonis. Untuk kalian yang mungkin ingin melihat-lihat kristal-kristal yang lain pun, kalian bisa kunjungi Instagram Aruna Arutala. Di situ sudah ada foto beserta videonya, dan untuk kalian yang mungkin ingin mengunjungi toko, kalian bisa di Shopee ataupun Tokopedia di Aruna Arutala Tarot. Sekian untuk pembacaan di file yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Dan untuk kamu yang mungkin ingin memberikan saran ataupun kritik, bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan untuk kamu yang mungkin ingin private reading, bisa langsung kunjungin link di bio Instagram Aruna Arutala Tarot. Di situ kita akan terhubung melalui WhatsApp. Oke, sekian untuk pembacaan di video ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.